Assalamualaikum. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, serta tetap patuhi protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk muatan bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Mari kita simak tayangan video berikut. Anak-anak, ayo amati gambar berikut ini. Mengapa pohon tersebut banyak sekali ya? Karena pohon tersebut mengalami perkembangbiakan. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Untuk mengetahuinya, kita baca teks berikut bersama ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, contohnya ada pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi adalah kentang, bawang merah, dan singkong. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Selain itu, ada salah satu contoh perkembangbiakan buatan adalah pencangkokan. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tersebut, kita dapat mengetahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan ada 2 jenis, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya bantuan manusia. Misalnya, perkembangbiakan biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan biji yaitu maksudnya tumbuhan tumbuh melalui biji. Jadi, biji berkembang menjadi tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Contohnya, ada pohon mangga, jeruk, dan semangka. Perkembangbiakan tunas, contohnya adalah pohon pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Selain itu, contoh lainnya ada pohon bambu dan cocor bebek. Perkembangbiakan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang mengembung dan berada di dalam tanah. Contohnya ada kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang dengan umbi batang, bawang merah berkembang dengan umbi lapis, singkong berkembang dengan umbi akar. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab.
Contohnya ada lumut dan tumbuhan paku. Berikutnya, ada perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Seperti pada gambar di layar kalian ya. Sekarang, coba kalian amati gambar daun yang ada pada layar kalian ya. Daun apakah itu? Betul sekali. Daun cocor bebek. Bagaimana ya cara berkembang biaknya? Betul sekali. Cocor bebek berkembang biak dengan cara tunas. Selanjutnya, daun apakah itu? Betul sekali. Daun mangga. Bagaimana ya cara berkembang biaknya? Daun mangga berkembang biak dengan cara biji. Kalian hebat. Kegiatan selanjutnya, membuat karya seni mozaik. Apa itu mozaik? Betul. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Ada dua jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni mozaik, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Contoh bahan alam ada biji-bijian, batang, bunga, kulit buah, dan daun. Contoh bahan lainnya ada batu kerikil, cangkang telur, dan kulit kerang. Contoh bahan buatan ada kertas, kain perca, kaca, keramik, dan marmer. Sekarang kita buat karya mozaik ya. Kita ikuti langkah-langkah membuat kerajinan mozaik yuk. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kamu boleh menggunakan bahan alam apa saja. Bebas pokoknya, terserah kamu mau menggunakan biji-bijian, kulit buah, daun kering, bunga, atau batang. Kedua, buatlah pola gambar sesuai dengan keinginan kamu. Kamu boleh membuat gambar bunga, gambar hewan, apa saja terserah kamu, sesuai dengan kreativitas kamu. Ketiga, jika bahan alam yang ingin kamu gunakan berukuran besar, maka dipotong-potong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu ya. Keempat, tempelkan bahan alam yang sudah kamu siapkan pada gambar yang sudah kamu buat sebelumnya ya. Selamat berkreasi anak-anak hebat. Sekarang coba lihat pada layar kalian ya. Di sini, Miss Deli memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada Udin dan Siti dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima oleh Udin dan Siti? Soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara pengurangan berulang. Cara mengerjakannya, pertama, kita ambil 2 biji kacang merah, kemudian letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Karena sudah diambil 2, maka 10 biji kacang merahnya tadi harus dikurangi 2 dulu ya.
sehingga kita tulis kalimat matematikanya seperti ini. Kita ambil lagi 2 biji kacang merah. Kemudian kita letakkan satu persatu pada tempatnya. Karena sudah diambil 2, maka jumlah biji kacang merahnya kita kurangi 2. Lakukan secara berulang sampai biji yang ada di dalam toples habis. Kita ambil 2, kemudian kita letakkan satu persatu di setiap tempat. Karena sudah diambil 2, maka jumlah biji kita kurangi lagi 2. Kita ambil lagi 2, kita letakkan satu persatu di setiap tempat. Kita kurangi 2 lagi. Lakukan secara berulang sampai biji yang ada di dalam toples habis. Karena biji kacang merah yang ada di dalam toples sudah habis, maka harus diberi tanda sama dengan 0 seperti ini ya. Sekarang kita hitung ada berapa kali pengurangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 kali pengurangan berulang sampai habis. Sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, banyaknya biji kacang merah yang diterima oleh Udin dan Siti adalah 5 buah. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut dengan istilah pembagian. Nah, sekarang bagaimana ya jika kita ingin membagi bilangan yang lebih besar? Pembagian dengan jumlah bilangan yang besar dapat dilakukan dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut ini. 64 dibagi 4, berapa ya hasilnya? Kita hitung bersama anak-anak. Kita tuliskan seperti ini ya. 64-nya diletakkan di dalam. Karena 64 adalah bilangan yang akan dibagi. Angka 4 kita letakkan di luar. Karena angka 4 adalah bilangan pembagi. Sekarang cara mengerjakannya pertama, kita bagi bilangan puluhannya terlebih dahulu ya, yaitu 6 dibagi 4. Berapa ya? Kita hitung dengan cara pengurangan berulang. Seperti ini ya. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya, apakah 2 bisa dikurangi dengan 4? Tentu tidak ya. Jadi, ada berapa kali pengurangannya? Iya, ada 1 kali pengurangannya. Jadi, 6 dibagi 4 sama dengan 1. Kita tuliskan angka 1-nya di sini ya. Selanjutnya, langkah kedua, 1 dikali 4. Berapa ya hasilnya? Betul. Hasilnya adalah 4. Hasil perkaliannya diletakkan di bawah angka 6. Langkah ketiga, kita kurangi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kemudian, angka 4-nya kita turunkan dan kita tuliskan di samping angka 2.
jadi 24. 24 kita bagi dengan 4. Berapa ya hasilnya? Iya, betul. Hasilnya adalah 6. Kemudian kita kalikan 6 dikali 4 sama dengan 24. Kita tulis di bawah sini ya angka 24-nya. Setelah perkalian, kita akan melakukan pengurangan, yaitu 24 dikurang 24 sama dengan 0. Jika anak-anak sudah menemukan hasil pengurangannya adalah 0, kemudian semua angka sudah diturunkan, berarti pembagiannya sudah selesai. Jadi, hasil pembagiannya adalah 16. Sudah paham anak-anak? Hebat! Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.